Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Apakah kalian pernah mendengar tentang seorang ustaz di kampung yang hidupnya serba berkecukupan, dihormati oleh banyak orang, namun di balik segala kehormatan itu, muncul tuduhan bahwa ia memelihara hodam dan mengamalkan pesugihan? Banyak orang pun bertanya-tanya, dari mana rezeki sang ustaz datang, sehingga ia bisa kaya tanpa usaha yang terlihat? Apakah benar ia memiliki kedekatan dengan makhluk gaib? Sementara itu, kenyataannya adalah apa yang dialami oleh ustaz ini berkaitan dengan hodam justru membuat bulu kuduk merinding. Sebelum kita mulai bercerita, mari kita tuliskan selawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga selawat tersebut menjadi saksi dan menuntun kita untuk memperoleh syafaat beliau di hari akhir nanti. Dan bagi sahabat-sahabat yang telah like dan subscribe channel ini, semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, kesehatan lahir dan batin, serta melunasi segala hutang. Amin. Di sebuah desa kecil di pinggiran Cianjur, tepatnya di Kampung Karangjati, hiduplah seorang ustaz bernama Sabil. Tubuhnya kurus, berkulit sawo matang, dan sorban putih selalu melingkar di kepalanya. Setiap hari, Ustaz Sabil mengajar ngaji kepada anak-anak di surau kecil yang dibangunnya sendiri dari hasil jualan madu dan minyak kayu putih. Tak ada yang tahu pasti berapa usia Ustaz Sabil, karena beliau telah tinggal di desa itu bahkan sebelum jalan aspal menginjakan kaki di Kampung Karangjati. Masyarakat memperkirakan umurnya antara puluhan tahun, namun yang pasti, sejak pertama kali muncul, ia tak pernah terlihat kekurangan. Rezekinya seolah mengalir begitu saja. Padahal, beliau tidak memiliki ladang, warung, atau terlihat ikut proyek pembangunan jalan maupun sebagai pegawai negeri sipil. Anehnya, rumahnya selalu dipenuhi beras, dan anak-anak yang ia ajar selalu mendapat bingkisan kecil setiap hari Jumat. Yang paling mengherankan, setiap kali ada warga yang sakit atau tertimpa musibah, Ustaz Sabil selalu hadir lebih dulu untuk memberikan bantuan, tanpa diminta. Desas-desus mulai berkembang. Pasti ustaz itu pakai hodam, kata Mang Darto, tukang kayu yang tinggal di dekat musala. Mungkin dia pelihara jin atau punya pegangan dari kiai besar, sahut Burini, penjual sayur keliling. Ucapan-ucapan itu mulanya terdengar seperti lelucon, namun lambat laun berubah menjadi prasangka. Terutama setelah sebuah peristiwa aneh terjadi pada malam Jumat Kliwon. Malam itu, beberapa warga melihat cahaya aneh dari dalam kamar Ustaz Sabil. Cahaya itu mirip nyala lilin yang bergerak, berwarna merah, biru, dan putih dengan sinar yang menyilaukan. Suara samar bacaan yang tak dimengerti terdengar hingga keluar, meskipun pintu tertutup rapat. Saya melihatnya sendiri dari jendela belakang. Seolah ada asap yang naik ke langit, kata Sarman, penjaga malam. Kabar tersebut cepat menyebar ke seluruh desa, termasuk ke telinga seorang pemuda bernama Dimas. Dimas, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang pulang kampung, dikenal kritis bahkan skeptis terhadap hal-hal berbau agama. Ia pernah menyatakan tidak percaya lagi pada ajaran kiai kampung. Jika ustaz itu orang baik, mengapa harus menyembunyikan sumber rezekinya, ungkap Dimas lantang saat rapat pemuda kampung. Meskipun beberapa orang mencoba menenangkannya, rasa penasaran Dimas justru semakin membara. Ia merasa perlu untuk mengungkap apa yang selama ini disembunyikan oleh Ustaz Sabil. Dalam hari-hari berikutnya, Dimas mulai mengamati gerak-gerik Ustaz itu dengan diam-diam. Ustaz pergi ke pasar untuk mencatat belanjaannya. Dari kejauhan, ia diam-diam mengintip saat Ustaz melangkah masuk ke hutan, membawa kantong yang berisi sesuatu. Namun, ia tidak pernah menemukan hal-hal yang mencurigakan. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Suatu malam, ketika gerimis turun perlahan, Dimas melihat Ustaz Sabil berjalan sendirian menuju musala sambil membawa payung hitam. Di tangannya, terdapat termos besar dan beberapa kantong plastik yang tampak berisi makanan. Dengan rasa ingin tahu yang membara, Dimas mengikuti dari jauh. Namun,
Ustaz tidak menuju musala seperti yang diharapkannya, melainkan berbelok masuk ke jalan setapak yang mengarah ke kebun kosong di belakang desa. Dimas, terdorong oleh rasa penasaran, menyelinap pelan di balik semak-semak, mendekati cahaya samar yang terlihat. Di sana, ia menyaksikan Ustaz duduk bersila di atas tikar lusuh, dikelilingi oleh 6 pengemis dan seorang janda tua yang sakit. Dengan lembut, Ustaz menyuapi mereka satu persatu, menyeka air hujan dari wajah mereka, dan membacakan doa dengan suara yang menenangkan. Namun, yang membuat Dimas tercekat bukan hanya aksi Ustaz, melainkan cahaya aneh yang memancar dari tubuhnya. Cahaya itu tidak mirip lampu, melainkan lebih seperti ketenangan yang menyelimuti sekeliling. Dimas bertanya-tanya, mengapa Ustaz melakukan semua ini di tempat tersembunyi? Ia ingin mendekat, namun kakinya seolah tertahan oleh rasa malu. Keesokan harinya, Dimas memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Ustaz Sabil. "Ustaz, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tapi tolong jawab jujur," ujarnya. Ustaz Sabil menjawab dengan senyuman teduh, "Silakan." "Benarkah Ustaz punya hodam?" tanya Dimas, dan Ustaz Sabil tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Senyumnya tetap mengembang, dan tatapannya tetap teduh saat memandang Dimas. Ia tidak terburu-buru menjawab, hanya meneguk sedikit teh dari gelas email yang mulai berkarat. Banyak yang bilang begitu. Tapi kenapa Ustaz hanya diam saja? "Kenapa tidak membela diri?" tanya Dimas lagi, kali ini suaranya sedikit lebih tinggi. Ustaz Sabil menghela napas pelan, lalu berdiri. Ia mengajak Dimas masuk ke rumahnya. Rumah Ustaz Sabil sangat sederhana, dengan hanya satu meja, satu rak kitab, dan sajadah usang yang digulung rapi di sudut ruangan. Tidak ada foto atau barang-barang mewah, hanya aroma kayu manis dan minyak cendana yang menguar dari pojok kamar. "Kalau kamu ingin tahu siapa hodam saya," kata Ustaz, "datanglah ke sini besok malam, tapi jangan ajak siapa-siapa. Datang sendiri dan jangan bawa ponsel." Dimas mengernyit, namun ia mengangguk. Malam itu, ia kembali lagi dengan diam-diam tanpa Dimas mengernyit, namun ia mengangguk. Malam itu, ia kembali lagi dengan diam-diam tanpa memberi tahu siapapun. Saat itulah babak baru dalam hidup Dimas dimulai, sebuah pertemuan yang akan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan, tentang kekuatan yang sebenarnya, dan tentang arti hodam bagi seorang hamba yang dekat dengan Allah. Malam itu, Dimas melangkah menuju rumah Ustaz Sabil. Sesuai janji, langit tampak mendung, tetapi hujan belum juga turun. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kayu bakar dari dapur rumah warga. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan dengan lenguhan sapi yang mulai mengantuk. Sesampainya di depan rumah Ustaz, Dimas mengetuk pintu dengan ragu, sekali, dua kali, hingga akhirnya pintu kayu itu terbuka perlahan. Ustaz Sabil berdiri di ambang pintu, mengenakan baju koko yang sama seperti pagi tadi, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih teduh. Tanpa senyuman atau pertanyaan, ia memberikan isyarat agar Dimas masuk. Di dalam rumah, suasana semakin hening. Lampu minyak kecil menyala di sudut ruangan, mengeluarkan cahaya lembut yang menerangi dinding papan yang penuh dengan tempelan ayat-ayat Al-Quran. Di tengah ruangan, terdapat meja kecil yang dikelilingi oleh beberapa buku. Terdapat tulisan huruf Arab pada tasbih kayu cendana dan sebuah cangkir teh hangat. "Duduklah, Dimas," ujar Ustaz dengan suara yang pelan namun jelas. Dimas pun menurut dan duduk bersila, sambil menatap sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. "Mengapa Ustaz meminta saya datang malam-malam begini?" tanya Dimas dengan suara lembut. Ustaz Sabil kemudian memejamkan mata sejenak, sebelum membuka kitab tipis yang telah menguning halamannya. Dia menjelaskan, "Karena malam adalah waktu yang paling jujur.
Di siang hari, manusia seringkali mengenakan topeng, tetapi di malam hari. Hari itu, Ustaz Sabil kembali pada dirinya sendiri. Ia mengambil tasbih dan mulai melafalkan doa, perlahan dan berulang-ulang. Dimas hanya menatapnya. Lama-kelamaan, ia merasa aneh, udara di dalam ruangan terasa lebih hangat dari biasanya. Detak jantungnya melambat, dan pikirannya yang semula riuh dengan berbagai pertanyaan perlahan mulai tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari luar rumah terdengar keributan, suara sandal yang diseret serta bisikan-bisikan tajam. "Itu rumah Ustaz Sabil, ya?" katanya, malam-malam sering ada pemuda masuk ke sana. Entah apa yang mereka lakukan, pikirnya. Dimas merasa cemas, jangan-jangan semua tuduhan mengenai Ustaz Sabil memelihara hodam itu memang benar. Ia melirik ke jendela dan melihat bayangan 3 wanita berdiri sambil membisikkan fitnah. Suara yang ia kenal itu berasal dari Burini, tetangga yang rumahnya berbatasan dengan musala. 2 sosok lainnya adalah istri Pak RT dan Bu Yaya, istri Pak Kadus, yang dikenal gemar menyebarkan kabar tidak sedap. Dengan menahan napas, detak jantung Dimas mulai berdetak kencang kembali. Namun, Ustaz Sabil hanya tersenyum tipis dan meneruskan selawatnya. "Mereka sering begitu, Dimas. Fitnah itu seperti api kecil, jika kita hembus, ia akan membesar, tetapi jika kita diam, ia akan mati dengan sendirinya," ujar Ustaz dengan lirih. "Kenapa Ustaz tidak pernah membantah? Mereka bilang Ustaz menggunakan ilmu gaib, hodam, bahkan ada yang mengatakan Ustaz dulunya bekas dukun yang bertobat." Dimas merasa tercekik, namun hatinya bergetar. Kata-kata Ustaz terasa dalam dan benar, meski tidak biasa. Di luar, desas-desus semakin liar. Keesokan paginya, sebuah gosip menyebar dengan cepat. Beberapa orang menuduh Dimas belajar ilmu hitam dari Ustaz Sabil, sementara yang lain menyatakan bahwa mereka melakukan ritual aneh semalaman. "Saya lihat sendiri Dimas masuk ke rumah Ustaz malam-malam. Cahaya dari jendela pun bergerak-gerak," ujar Burini lantang di warung kopi dekat pos ronda. "Jangan-jangan mereka bersekutu. Awas nanti kampung ini terkena sial," seru Bu Yaya sambil mengepalkan tangan. Fitnah itu menyebar bagaikan racun. Bahkan Pak RT, yang biasanya tenang, mulai memanggil para tokoh masyarakat untuk rapat dadakan di balai desa. "Kita harus pastikan agar kampung ini tidak disusupi ajaran sesat. Kita perlu meminta Ustaz itu menjelaskan langsung," kata Pak RT dengan nada tinggi. Sore harinya, saat Ustaz Sabil baru saja pulang mengajar anak-anak di musala, segerombolan warga telah menunggu di depan rumahnya. Ada Pak RT, Pak Kadus, beberapa tokoh warga, dan para ibu-ibu yang terlihat gelisah. Dimas, yang baru saja datang dari warung, langsung tercekik melihat pemandangan tersebut. Ia berlari mendekati Ustaz, namun Ustaz mengangkat tangan, meminta agar Dimas tenang. Pak RT segera berbicara, "Ustaz, mohon maaf, tapi warga merasa gelisah. Banyak yang bilang Ustaz menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya. Kami minta penjelasan. Apa benar Ustaz memelihara hodam?" Ustaz Sabil terdiam. Wajahnya tetap tenang saat ia menatap satu persatu mata orang-orang di hadapannya dan kemudian membuka mulut dengan suara rendah, Saya tidak memiliki hodam seperti yang kalian maksud. Namun, jika kalian ingin tahu apa yang saya pelihara, silakan masuk. Saya akan menunjukkan kepada kalian." Mereka saling memandang, ragu sejenak, tetapi akhirnya satu persatu mereka melangkah ke dalam rumah. Di dalam, mereka hanya melihat kitab, sajadah, dan tasbih. Tidak ada patung, tidak ada benda keramat, dan tidak ada yang lainnya. Suatu malam yang mencurigakan, Ustaz mengambil sebuah kertas lusuh yang berisi 2 amalan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan Ya Hayyu Ya Qayyum,
birahmatika astaghits. Inilah khodam saya, kata Ustaz. Setiap malam, saya berselawat dan mengulang zikir ini hingga mata saya terpejam karena lelah. Ini yang kalian sebut khodam, tambahnya sambil tersenyum. Ia bersyukur memiliki khodam seperti itu, yang tidak bersuara. Bahkan, Bu ini yang biasanya paling lantang kini tampak tertunduk malu, sementara Pak RT terdiam dan mengangguk pelan. Namun, Dimas masih merasa penasaran. Malam itu, ia kembali ke rumah Ustaz dan bertanya lebih dalam, "Ustaz, belum cerita semuanya. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam-malam yang penuh cahaya itu." Ustaz tersenyum dan menjawab, "Baik, besok malam saya akan ajak kamu ikut dalam zikir yang sebenarnya. Jangan takut, yang akan kamu temui bukan jin, tetapi kelembutan rahmat Allah. Dan malam itulah yang akan mengungkap semua prasangka." Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa sesuatu yang tak kasat mata, menggigit kulit dan meresap perlahan ke pori-pori. Jam sudah menunjukkan waktu dini hari saat Dimas kembali berdiri di depan rumah Ustaz Sabil. Ia tidak mengetuk, karena pintu sudah terbuka seolah Ustaz tahu kedatangannya. Dimas melangkah masuk. Di ruang depan, hanya ada cahaya kecil dari pelita yang diletakkan di lantai. Suasana rumah itu sangat sepi, bahkan suara detik jam dinding pun tidak terdengar. Namun, dari dalam kamar yang tertutup tirai kain, terdengar suara lirih, sholawat, yang dinyanyikan perlahan, "Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad." Dimas menahan napas, jantungnya berdebar cepat saat ia berjalan mendekati kamar itu. Langkahnya pelan seolah takut mengganggu suasana sakral yang ada di sekitar. Ketika tirai dibuka, Dimas melihat Ustaz Sabil duduk bersila dengan wajah menunduk, mulutnya bergerak pelan, dan matanya terpejam. Di depannya, ada segelas air putih, beberapa lembar daun bidara, dan satu naskah tua yang ditulis dengan huruf Arab. Namun, yang paling menarik perhatian Dimas adalah lukisan tua di dinding yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lukisan itu menggambarkan seorang pria berjubah putih yang berdiri di padang pasir dengan tangan terangkat ke langit. Di sekitarnya, terdapat bayangan hitam yang mirip roh atau asap. Pria itu tersenyum, dan dari senyuman itu memancar cahaya. Suara Dimas hampir tidak terdengar ketika ia berkata, "Ustaz." Ustaz membuka matanya, menatap Dimas sejenak, lalu mengangguk. "Duduklah, kita mulai." "Saya akan mulai zikir malam," kata Ustaz. Dimas pun patuh dan duduk bersila, mengikuti gerakan Ustaz yang perlahan mengangkat tangan, menunduk, lalu mulai membaca dengan suara rendah namun menggetarkan, "Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits." Ia melanjutkan, "Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits," dan "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," berulang kali. Setiap lafaz yang keluar dari mulut Ustaz membuat suasana kamar terasa berbeda, bukan menakutkan, tetapi hangat. Seolah ada selimut tak terlihat yang membungkus tubuh mereka. Dimas berusaha menahan kantuk dan keinginannya untuk bertanya, namun setelah beberapa saat, Ustaz akhirnya berhenti. "Inilah yang sering saya lakukan tiap malam, Dimas. Tidak lebih, tidak kurang. Terkadang, saat saya sedang khusyuk, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan," Ustaz menjelaskan. "Seseorang pernah berkata kepada saya bahwa zikir dengan niat yang dengan tulus, suara itu mampu menggetarkan langit, dan para malaikat pun turun untuk berselawat bersama." Dimas terdiam, merasakan getaran merinding yang bukan berasal dari rasa takut, tetapi dari rasa kagum. Lalu, "Mengapa semua ini harus dilakukan di dalam kamar gelap seperti ini?" tanya Dimas sambil memandang sekeliling. Ustaz tersenyum. "Kegelapan bukanlah untuk menyembunyikan sesuatu, melainkan untuk memadamkan segala distraksi, sehingga yang tersisa hanyalah hati dan zikir. Cahaya tak selalu berasal dari lampu, kadang cahaya dapat bersinar dari hati yang bersih.
Dimas mengangguk perlahan, namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. "Ustaz! Ustaz! Ada yang kesurupan!" Dimas saling berpandangan dengan warga lainnya sebelum bergegas keluar. Di depan rumah, belasan orang telah berkumpul, dan di tengah-tengah kerumunan, ada seorang perempuan muda yang terbaring sambil berteriak-teriak. Tubuhnya menggeliat, matanya terbelalak, dan dari mulutnya meluncur suara yang bukan suara manusia. "Saya akan hancurkan dia!" Ustaz Sabil segera muncul, dan semua orang mundur ketakutan. Beberapa ibu-ibu menangis, sementara Pak RT yang biasanya tenang terlihat panik. Bahkan Pak Kadu sampai terjatuh, duduk ketakutan. "Ustaz, tolonglah! Anak ini, anaknya Bu Nur. Tadi malam, dia melihat Ustaz dari jendela. Katanya ada cahaya aneh di kamar Ustaz. Sejak itu, dia kerasukan," teriak seorang warga. Ustaz Sabil mendekat. "Enang, diam," katanya sambil duduk di samping gadis itu dan meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allahum ala Muhammad." Tiba-tiba, gadis itu berteriak keras, tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Orang-orang semakin mundur, tetapi Ustaz tetap tenang dan melanjutkan selawatnya. Perlahan, jeritan itu mereda, napas gadis itu kembali teratur, dan ia mulai menangis pelan, seperti anak kecil yang baru tersadar dari mimpi buruk. Semua orang terdiam, namun satu suara memecah keheningan. "Bu Rini! Ini sihir! Ustaz pasti pakai jin! Mana mungkin hanya dengan selawat bisa mengusir setan?" Warga mulai ribut kembali, tetapi Ustaz hanya menoleh menatap Bu Rini dengan tatapan penuh kasih sayang, tanpa marah atau sedih. "Saya hanya membaca selawat. Jika itu disebut sihir, maka Rasulullah pun pasti penyihir." Bu Rini terdiam, mulutnya terbuka tetapi tak ada kata yang keluar. Namun, sejak malam itu, fitnah tak berhenti, justru semakin menyebar. Orang-orang yang sebelumnya dia mulai ikut-ikutan, ada yang bilang Ustaz memiliki murid dari luar kota yang juga memelihara jin. Beberapa orang menyebarkan kabar bahwa Ustaz memiliki kamar rahasia di belakang rumahnya untuk memanggil makhluk halus. Dimas mulai merasa ragu. Walaupun ia menyaksikan segala sesuatu dengan mata kepalanya sendiri, bisikan-bisikan dari kanan dan kiri mulai mengguncang keyakinannya. "Apa benar Ustaz tidak menyimpan sesuatu di kamar belakang itu?" tanya Dimas suatu sore. Ustaz hanya menjawab dengan senyuman. "Kamu ingin lihat? Baik, besok malam kamu ikut saya ke kamar belakang. Tapi bersiaplah. Kamu harus siap melihat, bukan dengan mata, tetapi dengan hati." Malam itu akan menjadi malam paling mengejutkan seumur hidup Dimas. Ketika ia berada di depan kamar belakang itu, suasana dingin dan keheningan merayap sampai ke sumsum tulangnya. Dimas berdiri terpaku di depan pintu kayu tua yang terletak di sisi paling belakang rumah Ustaz Sabil. Pintu itu tampak seperti bagian dari rumah yang terlupakan. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat, dan debu yang menempel tebal seolah menyembunyikan kisah yang ingin disimpan rapat-rapat. "Ini tempat yang selama ini bikin kamu penasaran," kata Ustaz Sabil. Sambil meletakkan tangannya di gagang pintu, banyak orang beranggapan bahwa tempat ini adalah lokasi saya menyimpan hodam atau tempat di mana saya memanggil jin. Namun, apa yang mereka anggap sebagai jin sebenarnya bukanlah makhluk, melainkan sesuatu yang jauh lebih mulia. Dimas menelan ludahnya, jantungnya berdegup cepat di malam itu. Bulan bersinar terang di langit yang jernih, namun awan gelap tampak menggantung di atas rumah itu. Ustaz S dengan lembut mendorong pintu menggunakan satu tangan, dan daun pintu tua itu pun terbuka perlahan. Di dalam ruangan, suasana tampak sepi. Tidak ada cahaya yang menerangi, hanya sebuah sajadah usang yang terhampar di atas lantai kayu.
Beberapa rak buku berisi kitab-kitab tua berdiri di sudut, di samping sebuah pot tanah liat berisi air. Aroma kayu basah berpadu dengan harum daun bidara mengisi udara di sekeliling. Di dinding, tergantung lafaz syawat yang tertulis dengan tangan, Allahum ala Muhammad. Tidak ada simbol aneh, tidak ada sesajen, patung, atau dupa. Hanya ada kesunyian, kesederhanaan, dan sakralitas. Dimas tertegun, lalu mendengar Ustaz menyuruhnya untuk duduk. Patuh, Dimas duduk di samping Ustaz yang mulai memejamkan mata. Mulutnya kembali bergerak melakukan zikir, namun malam ini terasa berbeda. Dimas merasakan dirinya seolah ikut terseret dalam pusaran zikir yang mengalir. Suara Ustaz seakan menggema, memantulkan vibrasi di seluruh dinding ruangan dengan lafaz, Allahumma esha ala Muhammad ya Karim ya Rahim. Tanpa sadar, lidah Dimas turut bergerak mengikuti, hatinya bergetar, dan air matanya jatuh satu demi satu. Dimas, panggil Ustaz di tengah zikirnya, inilah Khodam Sayawat. Dimas membuka mata, menatap Ustaz dengan bingung. Selawat, iya. Khodam yang selalu hadir ketika saya butuh pertolongan, yang mengantar rezeki dari arah yang tak terduga, yang menyembuhkan orang kerasukan, dan menenangkan hati sambil mengusir setan dalam bentuk apapun. Ustaz membuka tangan kanannya, menunjukkan selembar kertas lusuh yang berisi daftar panjang. Ini catatan saya selama bertahun-tahun. Setiap kali saya amalkan selawat, saya tulis apa yang terjadi keesokan harinya. Coba kamu baca. Dimas mengambil kertas tersebut, matanya terbelalak membaca isinya. Tertulis, hari ketiga, ada orang asing datang dan membayar lunas biaya renovasi masjid. Hari kelima, tanaman singkong saya panen besar, harganya naik 2 kali lipat. Hari ketujuh, anak-anak kampung datang meminta saya ajari mengaji tanpa diminta. Hari kedelapan, pejabat datang mengirim karung beras untuk warga. Semua itu terjadi setelah selawat yang rutin diamalkan setiap malam. Dimas menggeleng perlahan, air matanya tak tertahan lagi. Saya pikir, Ustaz menggunakan jin. Saya kira Khodam Ustaz itu makhluk tak kasat mata yang membantu karena perjanjian. Ustaz sambil tersenyum. Fitnah, Dimas. Seperti angin, tidak terlihat, tetapi terasa. Sementara itu, di luar rumah Ustaz, warga mulai ribut membicarakan hal yang lebih seru. Sejak Ustaz Sabil membuka toko bahan bangunan di pasar, usahanya semakin melesat. Belum genap sebulan, toko itu sudah memiliki 2 cabang. Tanah sawah di ujung desa dibelinya satu persatu. Sebuah mobil pick-up baru pun tiba, dan rumah Ustaz direnovasi secara diam-diam. Pasti pesugihan, bisik Bu ini sambil menyapu halaman. Mana ada orang yang mengaji tiap malam tiba-tiba jadi kaya. Ada yang mengatakan mereka melihat Ustaz melamun tengah malam di kebun pisang. Pasti lagi memanggil khodamnya, sahut Pak Rawi, tetangga sebelah yang sejak dulu sudah merasa iri. Kalau khodamnya manusia, mungkin saya percaya. Tapi ini tentu jin, timpal Bu ini. Warga lain hanya bisa mendengarkan, namun perlahan-lahan, fitnah itu tumbuh seperti api kecil yang dikipasi, membakar dari dalam. Yang lebih menyakitkan, anak-anak tepea pun mulai ditangguhkan oleh orang tuanya. Salah satu ibu berkata, "Maaf Ustaz, saya tidak ingin anak saya diajari hal-hal yang aneh. Biarkan saya yang mengajari sendiri." Saat ini, banyak kejadian yang sulit dipahami. Meskipun demikian, Ustaz Sabil tetap teguh dalam pendiriannya. Membela diri, ia tak pernah membantah, meskipun begitu, ia selalu membuka pintu rumahnya bagi siapa saja yang ingin belajar. Ia teguh berdiri di masjid 5 kali sehari dan terus menyapu halaman pesantren kecilnya. Bahkan setiap Jumat, ia menyediakan sembako bagi janda dan fakir miskin. Dimas, yang kini sudah menjadi murid dekat Ustaz, hanya bisa menghela napas.
Ia tahu kebenaran yang ada, namun ia juga paham bahwa tidak semua orang mampu melihat cahaya ketika hati mereka diselimuti kabut iri. "Kenapa Ustaz tidak klarifikasi kepada keluarga?" tanya Dimas suatu malam. "Karena kebenaran tidak perlu dibela dengan suara, melainkan dengan ketenangan," jawab Ustaz. "Namun, mereka sudah melampaui batas." Tuduhan pun mengemuka bahwa Ustaz memelihara hodam, dukun berkedok Ustaz. Biarlah mereka lupa bahwa hodam sejati adalah zikir yang tiada henti, selawat yang mengangkat derajat, dan keikhlasan yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dimas hanya terdiam, tapi seiring waktu berjalan, fitnah tersebut semakin liar. Hingga suatu ketika, sebuah musibah mengguncang seluruh desa. Hanya Ustaz Sabil yang mampu menyelamatkan mereka. Langit Majakerta tampak kelam sejak pagi, dengan awan menggantung rendah, memberi suasana desa yang muram seolah menyimpan firasat buruk. Angin kencang meniup debu-debu jalanan, daun-daun pisang saling bersentuhan, dan ayam-ayam kampung berlarian mencari tempat berlindung. Dimas keluar dari kamarnya dengan cemas, mendengar suara gemuruh petir yang membuat hatinya tak tenang. Ia menemukan Ustaz Sabil duduk di beranda, menatap langit. "Ustaz, kenapa suasana hari ini terasa begitu berat?" tanya Dimas. Ustaz Sabil hanya memejamkan mata dan dengan suara lirih melantunkan kalimat yang menjadi kunci kekuatannya, "Allahumma ala Muhammad, ya Karm, ya Ram." Dimas lalu duduk di sebelahnya dan bertanya pelan, apakah ini tanda akan terjadi sesuatu? "Tidak semua musibah datang untuk menghancurkan," jawab Ustaz. "Terkadang ia datang untuk membuka mata." Dan saat azan zuhur berkumandang dari masjid tua di ujung desa, musibah itu tiba. Tanah longsor akibat hujan semalam merobohkan tebing besar di pinggir desa. Air bah mengalir seperti dinding kemarahan, menghantam rumah-rumah di bantaran sungai kecil. Teriakan, tangisan, dan jeritan memenuhi udara. Beberapa rumah hanyut, dan orang-orang berlarian membawa anak, barang, bahkan hanya doa. Dimas terpaku melihat warga yang panik berhamburan menuju tempat yang lebih tinggi. Tapi Ustaz Sabil, dengan sarung yang diangkat setinggi lutut, berlari menembus hujan dan lumpur, memasuki tengah kekacauan. "Ustaz, jangan ke sana," teriak Dimas, tapi suaranya hilang ditelan gemuruh hujan. Warga berkumpul di musala darurat yang masih berdiri kokoh di atas bukit kecil, dengan tangisan anak-anak, isak tangis para ibu, dan wajah-wajah tak percaya mendominasi ruangan. Pak Rawi, yang paling lantang menuduh Ustaz Sabil memelihara hodam sesat, kini duduk bersimpuh, tubuhnya bergetar memeluk dua anaknya yang basah kuyup. "Rumah saya habis," ucapnya lirih. Semua harta lenyap dalam sekejap. Namun, tak sampai 1 menit mereka berkumpul, dari kejauhan muncul sosok yang tampak di balik kabut hujan. Itu Ustaz Sabil, tubuhnya penuh lumpur, menggendong seorang anak kecil di punggungnya. Di belakangnya, Dimas memapah nenek renta yang kakinya terluka. "Ustaz menyelamatkan kami," seru salah satu warga. Nenek dengan suara serak itu, saat semua orang berlalu dengan panik, justru muncul di tengah keramaian. Saat itu, keheningan seakan menelan semua suara, dan tidak ada satupun yang bersuara. Semua mata tertuju pada sosok Ustaz Sabil yang berdiri seperti tiang kokoh di tengah badai. Tubuhnya memang gemetar, tetapi matanya tetap jernih. Mulutnya terus bergerak, mengucapkan, "Allahumma sholli ala Muhammad." Malam itu, musala darurat bertransformasi menjadi tempat pengungsian utama. Ustaz Sabil tidak hanya datang membawa selimut dan makanan yang diambil dari gudangnya, tetapi juga membawa harapan. Ia menyedekahkan seluruh isi tokonya untuk warga. "Ambil semua kebutuhan kalian, jangan malu. Ini bukan milik saya. Ini adalah titipan dari Allah untuk kalian," ujarnya. Air mata warga pun bercucuran. "Kenapa Ustaz melakukan ini?" tanya Pak Rawi dengan suara serak akibat tangis. "Padahal kami yang menyebar fitnah,
Kami menuduh Ustaz memelihara Hodam, kami bilang Ustaz melakukan pesugihan, kami tarik anak-anak kami dari TPA. Ustaz Sabil hanya tersenyum, karena apa yang saya amalkan setiap malam selalu mengajarkan saya satu hal, yaitu memaafkan sebelum diminta dan memberi sebelum diminta. Lalu, Bu Rini yang kini terduduk lemas dengan wajah pucat bertanya, dan Hodam itu benar-benar ada? Benar, jawab Ustaz. Hodam itu bernama Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap malam saya bacakan, diikuti dengan Ya Karim Ya Rahim sebanyak mungkin. Dan setiap selesai, saya hanya meminta satu hal. Dimas melanjutkan, saya sudah melihatnya sendiri, bahkan saya sudah ikut mengamalkannya. Tidak ada jin, tidak ada sesajen, hanya sholat. Namun justru dari situlah rezeki Ustaz mengalir. Bukan hanya rezeki, tetapi juga perlindungan dari fitnah, dari iri hati, dan dari musibah. Malam ini saya melihat semua itu nyata. Warga terdiam. Angin malam berhembus perlahan dan hujan mulai reda. Namun di dalam hati warga Majakerta, badai sesungguhnya baru mereda. Keesokan paginya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil mewah masuk ke kampung, dan dari dalamnya turun seorang pria paruh baya yang mengenakan jas rapi dan peci putih. Saya mencari Ustaz Sabil, ujarnya. Ustaz keluar dari rumah pengungsian. Saya dari kota. Beberapa tahun lalu anak saya kerasukan. Tidak ada satupun rumah sakit atau ustaz di kota yang bisa menyembuhkannya. Namun, ustaz datang diam-diam dan membacakan selawat di telinganya. Sejak itu, anak saya sembuh. Saya tidak minta dibalas, Ustaz. Tapi sekarang saya ingin memberi. Ini amanah dari anak saya. Ia kini menjadi direktur perusahaan besar. Kami akan membangun kembali rumah-rumah warga di sini, semua gratis. Dan pesan dari anak saya, tolong teruskan selawat itu. Suasana pengungsian pun bertransformasi menjadi tempat harapan. Satu persatu, warga mencium tangan Ustaz Sabil, memeluknya dan meminta maaf sambil meneteskan air mata. Anak-anak kembali belajar di TPA, bahkan para tetua kampung mulai menghafalkan selawat dan ikut berzikir bersama di malam hari. Dimas, yang kini menjadi murid utama Ustaz, mengajar anak-anak, mengurus TPA, dan melanjutkan amalannya mengubah hidupnya selamanya. Satu kalimat yang tertulis besar di dinding musala kini dibaca oleh semua warga setiap malam, Allahumma sholli ala Muhammad ya Karim ya Rahim. Sudah seminggu berlalu sejak musibah longsor melanda desa Majakerta. Namun, alih-alih duka yang tersisa, kampung itu justru berubah menjadi tempat yang penuh semangat dan harapan. Rumah-rumah dibangun kembali dengan cepat oleh tim dari kota yang dikirim oleh seorang pria kaya misterius. Pria ini ternyata pernah dibantu oleh Ustaz Sabil, namun identitasnya tetap menjadi rahasia. Hanya diketahui bahwa ia datang dengan misi untuk membalas budi, yakni dengan membangun TPA yang baik di belakang musala. Sejak saat itu, suasana di sana tidak pernah sepi kembali. Anak-anak kini tidak hanya datang untuk mengaji, melainkan juga untuk belajar tentang kehidupan. Dimas mengajarkan mereka cara merawat tanaman, membaca, bahkan menulis. Sementara itu, Ustaz Sabil tetap menjalani rutinitasnya, mengajar dan bersedekah, serta setiap malam mengunci diri di ruang kayu kecil yang ia sebut kamar amalan. Disitulah, katanya, kekuatan yang sesungguhnya bekerja. Namun, di balik semua perubahan ini, tidak semua orang merasa bahagia. Ada sepasang mata yang diam-diam mengintai, yaitu Rukman, salah satu warga yang dulunya sangat iri terhadap Ustaz Sabil. Sejak awal, ia menolak percaya bahwa semua kekayaan Ustaz berasal dari selawat. Tidak masuk akal, gumannya dalam hati malam itu. Dia jual apa sih sebenarnya? Toko kecilnya bisa bikin rumah warga, dapat bantuan mobil, makanan, bahkan tanah dari orang kota.
Jangan-jangan dia memang pesugihan. Rukman dikenal sebagai orang yang licik dan pandai menghasut. Kini, dengan segala fitnah yang sempat mereda, ia mulai menyebarkan bisik-bisik kepada tetangga sekitar. Kalian tidak lihat, setiap malam dia mengurung diri di kamar itu? Tidak ada suara, tapi keluar-keluar seperti habis nyedot energi dari alam lain. Ada pula yang mulai meragukan, iya, kok bisa sih terus sumbang masjid dan bantu korban longsor, sementara hidupnya malah makin kaya? Jangan-jangan dia punya hodam yang minta tumbal. Bisik-bisik itu perlahan tapi pasti menyebar, seperti angin malam yang dingin dan menusuk. Beberapa warga kembali resah, ada yang mulai mundur dari TPA, ada pula yang diam-diam membakar dupa di rumah sebagai bentuk perlindungan, takut terkena imbas dari ilmu hitam Ustaz Sabil. Seperti biasa, kabar fitnah lebih cepat beredar daripada kebenaran. Namun, Rukman merasa belum puas hanya dengan fitnah. Ia ingin bukti nyata. Maka, suatu malam, ia mengendap-endap ke samping rumah Ustaz. Ia bersembunyi di balik tumpukan kayu dan menyelinap mendekati kamar amalan Ustaz. Pintu kamar kayu itu tertutup rapat, tak ada celah untuk mengintip. Namun, dari lubang kecil di jendela, Rukman berhasil melihat ke dalam. Pemandangan yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Ustaz Sabil duduk di atas sajadah, lampu redup menyala. Tak ada sesajen, tidak ada dupa, tidak ada cermin, tidak ada darah atau boneka aneh. Hanya selembar kertas lusuh bertuliskan tangan, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Karim, ya Rahim. Rukman menyaksikan bibir Ustaz bergerak pelan penuh penghayatan. Setiap lafaz selawat mengalir tanpa henti. Wajah Ustaz tampak bersinar damai, tangannya tak menggenggam apapun, bahkan tubuhnya tidak bergoyang aneh seperti orang yang berzikir keras. Tidak ada getaran, tidak ada suara gaib, hanya satu yang terasa, ketenangan dan kehadiran yang luar biasa, seolah tangan-tangan tak terlihat melingkupi ruang itu dengan cahaya. Rukman terpaku, namun saat ingin mundur, kakinya menginjak ranting kering. Suara itu membuat Ustaz Sabil membuka mata dan menoleh pelan. Siapa di luar? Tanyanya tenang, tetapi suara itu menikam hati Rukman seperti pisau tajam. Ia terjatuh, tubuhnya gemetar, dan lebih menggetarkan lagi, ia justru menangis. Dengan langkah tertatih, ia membuka pintu kamar Ustaz dan bersimpuh di lantai. Ustaz, ampun! Saya kira Ustaz itu pesugihan. Saya yang fitnah Ustaz, saya yang hasut warga. Ustaz Sabil tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya. Dia mendekat dan duduk di samping Rukman, meletakkan tangannya di bahunya. Kenapa kamu menangis? Tanyanya. Saya melihat cahaya. Ustaz tidak memanggil hodam, tapi seolah-olah dia sedang ditemani oleh cahaya. Dan entah mengapa, saya merasa seumur hidup saya kotor. Tangis Rukman semakin deras. Malam ini, hodam itu juga datang untukmu, jawab Ustaz Sabil dengan suara lirih. Dan bukan karena kamu pantas, tetapi karena kamu berani mengaku salah. Hari itu, warga desa Majakerta dikejutkan oleh perubahan mendalam yang terjadi pada Rukman. Pria yang sebelumnya dikenal kasar dan pendendam kini mendatangi setiap rumah, memohon maaf atas segala kesalahannya. Bahkan, ia menyumbangkan sejumlah uang yang diperolehnya dari hasil ladang untuk memperbaiki jalan menuju musyala. Ikutlah saya zikir malam ini, ujarnya kepada tetangga yang pernah ia hasut. Hodam yang ia bicarakan bukanlah jin, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Rukman kini bersaksi bahwa malam sebelumnya, ia melihat cahaya yang telah menelanjangi semua niat buruk yang tersimpan dalam dirinya. Transformasi Rukman ini melahirkan tanya besar di benak warga tentang apa yang sebenarnya terjadi di kamar kecil Ustaz Sabil. Tidak lama setelah kejadian itu, seorang wartawan dari ibu kota datang ke Majakerta, tertarik dengan kabar tentang Ustaz Sabil yang terkenal kaya namun juga dermawan.
Ia ingin melakukan wawancara langsung. Saat wawancara berlangsung, wartawan tersebut bertanya, "Benarkah daftar rezeki tanpa henti yang Ustaz miliki?" Ustaz Sabil hanya tersenyum dan menjawab, "Hodam saya adalah keyakinan." Ia terwujud dalam lafaz yang saya ulang ribuan kali setiap malam, dan lafaz itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad ya Karim ya Rahim. Wartawan itu terdiam mendengarnya. "Apa yang Ustaz harapkan setelah membaca itu?" tanyanya. "Saya tidak meminta rezeki. Saya hanya ingin berguna bagi orang lain. Karena ketika kita menjadi manfaat, rezeki akan datang dengan sendirinya." Pagi hari di desa Majakerta tampak secerah biasanya, namun sinar matahari terasa lebih hangat dan suara burung bernyanyi lebih riuh. Wajah-wajah warga yang dulunya diliputi kecurigaan kini memancarkan kedamaian. Seakan ada sesuatu yang telah dibersihkan, seperti kabut fitnah yang lenyap, digantikan oleh sinar keikhlasan. Namun, di rumah Ustaz Sabil, pagi itu dimulai dengan ketukan tak biasa. Tok tok tok. Ketika Ustaz membuka pintu, ia mendapati seorang pria berjas hitam bertubuh tegap, dengan mobil hitam mengkilap terparkir di luar pagar. "Assalamualaikum, Ustaz Sabil," sapa pria itu dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam. Silakan masuk," balas Ustaz Sabil tenang. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Rangga, seorang pengusaha properti sukses asal Jakarta. Namun, wajahnya terasa familiar bagi Ustaz Sabil. Dulu, bertahun-tahun lalu, ia pernah melihat sorot mata ini menangis dalam sebuah malam yang kelam. Rangga menunduk. "Saya ingin menyampaikan sesuatu yang telah saya pendam selama bertahun-tahun, Ustaz." Ustaz Sabil mengangguk pelan, mengisyaratkan Rangga untuk duduk. "Dulu, saya adalah orang yang paling benci pada pesantren. Anak saya, Aditya, pernah kabur dari rumah dan tinggal di desa ini tanpa sepengetahuan saya. Saya tak tahu ternyata dia sempat tinggal bersama Ustaz selama itu," ungkapnya. Ustaz Sabil terdiam, merenungkan kembali masa itu. Seorang pemuda lusuh datang pada tengah malam, tanpa membawa apa-apa selain selembar surat dan tubuhnya yang lelah. Ia mengaku diusir dari rumah karena ingin menjadi santri, tetapi ayahnya, seorang pengusaha, menginginkan dia meneruskan bisnis keluarga. Malam Aditya tinggal bersamanya adalah malam penuh tangis dan keinginan untuk mengaji, sebuah pengalaman yang memberi kedamaian untuk pertama kalinya. Namun, pada malam keempat, ia kerasukan. Tubuhnya menggigil, matanya memerah, suaranya berubah, dan kata-kata kasar keluar dari mulutnya, membuat suasana musala menjadi mencekam. Ustaz Sabil tetap tenang, duduk di samping Aditya sambil memegang tangannya dan mengulang satu kalimat, "Allahumma sholli ala Muhammad ya Karim ya Rahim." Setelah beberapa jam, Aditya tertidur, nafasnya tenang, dan saat pagi tiba, ia hanya mengatakan satu hal, "Pak Ustaz, saya ingin." Setelah pulang, saya merasa perlu untuk meminta maaf kepada ayah saya. Saya ingin mendalami agama, namun saya juga ingin menjalin kedamaian dengannya. Aditi pulang, tetapi setelah itu, Ustaz tak pernah lagi mendengar kabar darinya. Kini, Rangga duduk di hadapannya, membawa berita yang membuat hati Ustaz bergetar. "Anak saya telah berubah setelah itu, Ustaz." Dia menjadi. Dengan lembut, dia mendirikan pesantren. Sebelum ia meninggal tahun lalu akibat kecelakaan, ia meninggalkan pesan yang mendalam, "Jika ayah berhasil dalam bisnis, tolong bantu orang-orang yang pernah menuntun saya menuju cahaya." Air mata Rangga mengalir deras. "Segala yang kuhadirkan ke Majakerta adalah amanah dari Aditi, yang ia titipkan sebelum pergi." Ustaz Sabil menundukkan kepala, tangannya bergetar, "Ya Allah," lirihnya. Bahkan doa dari hati yang hancur tak pernah redup dari langit. Kabar tentang pengusaha dari kota tersebut menyebar ke seluruh desa. Kini tidak ada lagi yang berani mencemooh Ustaz Sabil.
Mereka yang dulunya paling sinis mendatanginya dengan bingkisan, sekadar ingin meminta maaf. Termasuk Bu Narti, tetangga sebelah rumah yang dulu terkenal dengan gosipnya di warung kopi. "Ustaz, maafkan saya. Dulu saya banyak berbicara tidak baik. Saya kira Ustaz berurusan dengan jin," ujarnya. "Astagfirullah, dosa saya sangat banyak." Ustaz Sabil hanya tersenyum. Jika Bu Narti benar-benar ingin meminta maaf, ada satu cara. "Apa itu, Ustaz?" "Mulai malam ini, ikuti zikir malam. Bacanya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Karim, ya Rahim." Bu Narti terdiam dan mengangguk pelan. Malam itu, musala dipenuhi orang-orang. Bahkan warga dari kampung tetangga ikut hadir tanpa tahu pasti alasan mereka datang. Namun, satu hal yang pasti, mereka merasa tertarik oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di antara lantunan zikir, udara malam terasa lebih sejuk. Tidak ada yang mengantuk, tak ada pembicaraan. Semua bibir bergerak lirih. Dalam keheningan itu, Ustaz Sabil membuka matanya. Ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Di balik setiap orang yang berzikir, ia melihat cahaya kecil, hangat seperti nyala lilin yang tak padam. Beberapa minggu kemudian, seorang pejabat datang dari kabupaten. "Mohon maaf, Ustaz. Kami ingin mendirikan pusat pendidikan Islam modern di Majakerta. Kami ingin Ustaz memimpin yayasannya. Kami sudah mendengar reputasi Ustaz." Ustaz Sabil tersenyum ke arah langit sebelum perlahan menjawab, "Saya hanya penjaga pintu. Cahaya itu milik semua orang." Langit Majakerta sore itu mendung, angin berhembus lebih dingin dari biasanya, mengantar aroma hujan yang menggantung di ujung awan. Warga desa berlarian dengan wajah ceria, tak menyadari takdir sedang menyusun bab baru yang lebih kelam dalam kehidupan sang ustaz. Di dalam rumahnya yang sederhana, Ustaz Sabil duduk di ruang tamu, memegang tasbih kayu yang warnanya mulai pudar. Bibirnya bergerak perlahan membaca selawat, meski tatapannya menerawang jauh keluar jendela. Sejak kedatangan Rangga, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Malam sebelumnya, ia bermimpi tentang seorang pria muda berpakaian hitam. Wajahnya samar, tetapi tawanya tajam seperti pisau. Dalam mimpi itu, pria tersebut berdiri di depan musala membawa selembar kertas lusuh yang sangat dikenalnya. Hari itu, mimpi tersebut tampak menjadi nyata ketika sebuah mobil tua berhenti di depan rumahnya. Seorang pria turun dari kursi pengemudi, tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan rambutnya sebagian memutih, namun sorot matanya tajam, menusuk, penuh dengan dendam yang membeku. Ustaz Sabil berdiri dari kursi. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia mengenali pria itu. "Hamid," bisiknya pelan, "sahabat lamaku. Orang-orang yang pernah bersamanya di masa-masa kelam, sebelum mereka menemukan cahaya dan memahami makna syawat. Sebelum Salim menjadi seorang ustaz dan Hamid menghilang, terjebak dalam dendamnya." Ia melangkah masuk tanpa memberikan salam, sambil menatap sekeliling rumah dengan ekspresi sinis. "Kau hidup dengan nyaman, Sabil. Rumah ini rapi, musala ini ramai, dan namamu harum diucapkan." Namun, Ustaz Sabil hanya terdiam mendengar pernyataan Hamid yang dingin. Ia kembali duduk, mempersilakan Hamid untuk mengambil tempat di kursi di seberang. "Aku datang bukan untuk bersilaturahmi," lanjut Hamid. "Aku datang membawa kebenaran yang kau kubur." Dari tas kain yang ia bawa, Hamid mengeluarkan beberapa lembar kertas usang. Kertas tersebut berisi tulisan tangan Sabil, catatan dari masa lalu yang penuh amarah, kebencian, dan ambisi. Itu adalah tulisan yang ia buat ketika masih hidup di lorong gelap kota, terjerumus dalam dunia hitam sebelum ia bertobat. "Kau ingat ini, Sabil? Ini tulisanmu. Kita pernah bersumpah untuk menguasai jalur pesugihan.
Kau malah pergi meninggalkan kami dan kini kau jadi ustaz. Suara Hamid meninggi, dan tangannya bergetar menahan amarah. Semua itu sudah lama kutinggalkan, Hamid. Aku telah bertobat. Aku menangis semalaman di ujung malam, berzikir hingga sujudku basah oleh air mata. Aku tinggalkan semua itu. Bahkan, aku ingin mati saat itu. Hamid mendengus. Kau bisa lari dari masa lalu, tetapi aku tidak. Setelah kau pergi, kami ditangkap. 2 orang dipukuli hingga cacat, dan aku dipenjara selama bertahun-tahun karena ulah kita semua, sementara kau di sini jadi orang suci. Ustaz Sabil terdiam, suasana tiba-tiba sunyi, hanya suara angin yang terdengar di luar. Aku tidak layak jadi ustaz, Hamid. Aku tahu itu. Tapi hodamku bukan jin, bukan setan. Aku tidak memiliki kesaktian. Aku hanya mengulangi satu kalimat ribuan kali, berharap Allah mengasihani aku yang pernah begitu buruk. Hamid tertawa sinis. Selawat itu hodamu. Ustaz Sabil mengangguk dengan pasrah. Selawat dan zikir, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Karim, ya Rahim. Hanya itu yang menyelamatkanku dari kubangan neraka. Hamid melempar lembaran itu ke meja. Aku tidak hanya datang untuk mengungkap masa lalumu. Aku datang untuk melihat sendiri apakah orang sepertimu bisa benar-benar berubah. Ia berdiri dan berjalan ke pintu, lalu berbalik. Aku akan tinggal di desa ini beberapa hari. Jangan berpikir aku akan diam. Aku akan berbicara kepada warga. Mari kita lihat apakah mereka akan tetap mencium harum namamu setelah tahu siapa dirimu yang dulu. Ustaz Sabil tidak mencegahnya, ia hanya menghela napas panjang. Hamid adalah cermin yang selama ini ia hindari, cermin dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Keesokan harinya, desas-desus kembali merebak, dan kali ini lebih dahsyat. Beberapa orang mengatakan bahwa Ustaz Sabil dulunya penipu. Ada yang menyebutnya mantan tukang tenung, dan beberapa percaya bahwa hodamnya adalah hasil dari pesugihan yang dulu gagal dilakukan. Warung-warung kembali riuh dengan perbincangan. Wahai, jika benar dia memiliki masa lalu yang gelap, bagaimana bisa hidupnya nyaman sekarang? Itulah yang sering aku katakan, ketika seseorang tiba-tiba kaya dan dermawan, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sementara itu, di musala, jemaah mulai berkurang. Beberapa santri bahkan tidak datang ke TPA karena orang tua mereka melarang. Namun, di malam hari, Ustaz Sabil tetap duduk di kamar amalan. Ia terus berzikir, bahkan lebih lirih dan lebih dalam, seakan ingin tenggelam dalam lafaz yang sama, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Karim, ya Rahim. Di malam tertentu, Hamid menyelinap ke musala. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini adalah sebuah sandiwara, tetapi yang ditemukan olehnya adalah sekelompok warga yang tetap setia duduk membaca selawat bersama Ustaz. Di antara mereka ada Buarti, Dimas, dan beberapa pemuda kampung lainnya. Hamid berdiri di luar, mengintip dari balik jendela. Malam itu, Hamid menangis diam-diam, air matanya mengalir bukan karena kalah, tetapi karena rasa cemburu. Ia menginginkan kedamaian yang sama, ingin diterima seperti Sabil, dan ingin memiliki hodam yang bukan berasal dari golongan jin. Setan, namun zikir yang menyejukkan jiwa. Sebelum Hamid sempat memasuki ruangan dan berbicara dengan Ustaz, sesuatu terjadi. Seorang warga tua di kampung menemuinya, seorang pemilik ladang luas yang baru saja menerima bantuan dari yayasan. Pak Hamid, saya tahu masa lalu Ustaz Sabil, tetapi saya juga tahu siapa yang menyelamatkan cucu saya dari kecelakaan itu. Ustazlah yang membantu. Saat kita semua lari, Ustaz tetap ada di sana, katanya dengan penuh ketulusan. Hamid menatap mata lelaki itu, memahami kedalaman pandangannya. Dulu, Ustaz Sabil bukanlah siapa-siapa,
Tetapi kini dia telah berubah, dan saya adalah saksinya. Jika Bapak datang ke sini untuk menjatuhkannya, saya harap Bapak sadar. Mungkin sudah saatnya Bapak untuk juga berubah. Malam itu, Hamid datang ke kamar amalan Ustaz, bukan dengan amarah, melainkan membawa selembar kertas putih kosong. Ajari aku menulis zikir itu, Sabil. Aku sudah lelah membawa dendam. Dan pada malam itu, dua sosok bersujud bersama di sebuah ruangan kayu sempit yang dipenuhi cahaya. Hari Jumat itu, langit Majakerta tampak cerah. Awan menggantung ringan, dan angin sejuk membawa aroma tanah basah dari ladang yang baru disiram. Namun, suasana di desa sedang tidak tenang. Sudah 2 minggu berita mengenai masa lalu Ustaz Sabil semakin menyebar luas. Warga yang awalnya diam kini terbelah. Sebagian membela, sementara sebagian lain menjauh dan menyebarkan isu-isu baru yang lebih panas dari sebelumnya. Isu paling mengguncang datang dari Pak Lurah sendiri, yang mulai khawatir dengan pengaruh besar Ustaz Sabil di masyarakat. Jika dibiarkan, semua kegiatan keagamaan bisa saja mengarah kepada aliran sesat, kata Pak Lurah dalam rapat desa. Kita harus tegas. Jangan sampai ada pengaruh dari luar yang merusak tatanan desa kita. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga wartawan lokal. Sebuah media daring dari kota datang ke desa dan mewawancarai beberapa warga, termasuk tetangga lama Ustaz Sabil yang selama ini menyimpan rasa iri. Bu Ropiah, yang terkenal cerewet, dengan lantang memberikan pernyataan. Dulu ia sering datang ke musala, tetapi sejak Ustaz Sabil membangun kegiatan sosial untuk kaum duafa dan anak-anak, jumlah jamaah di pengajiannya semakin berkurang. Sebelum menjadi ustaz, saya lihat sendiri dia sering membawa kantong hitam setiap malam keluar rumah. Itu tidak wajar. Bisa jadi memang pesugihan, ujar Bu Ropiah di depan kamera. Apalagi rumahnya semakin bagus, ladangnya semakin luas. Dari mana uangnya? Kita hidup di desa, bukan kota besar. Video itu viral dalam waktu sehari setelah diunggah di kanal YouTube yang bernama Mata-Mata Desa, dan dalam sehari saja ditonton oleh ribuan orang. Judul videonya mengguncang, Kaya Raya Karena Hodam, Ustaz Sabil diduga lakukan pesugihan ala religius. Warga Majakerta yang sebelumnya diam kini mulai merasa resah. Beberapa pengurus masjid mendatangi rumah Ustaz Sabil, wajah mereka tampak kaku, ragu, dan penuh tekanan. Ustaz, maafkan kami. Kami disuruh Pak Lurah untuk menghentikan sementara kegiatan kajian mingguan. Katanya biar situasi adem. Ustaz Sabil hanya tersenyum, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kecewa. Ia memahami bahwa fitnah pasti akan datang dari berbagai arah. Bahkan orang baik pun bisa terjerat dalam lumpur prasangka hanya karena tidak mampu melihat cahaya yang jelas. Malam yang menyilaukan, Ustaz Sabil melanjutkan zikirnya, masih setia membaca selawat di ruang amalan yang sederhana. Ruangan tersebut diterangi oleh cahaya lembut dari sebuah lampu minyak kecil. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Karim ya Rahim, suara lirihnya mengisi setiap sudut ruang, menciptakan suasana penuh kedamaian. Di luar, langit mulai gelap pekat, sementara angin seolah berhenti, menjadikan malam itu semakin hikmat. Bumi seolah menahan napas ketika malam itu kejadian besar menghampiri. Petir menyambar, mengenai satu-satunya gardu listrik di desa, dan seketika Majakerta terbenam dalam kegelapan. Namun, bukan hanya gelap yang melanda, sebuah gempa kecil mengguncang tanah, goyangan yang cukup untuk membuat warga panik dan berhamburan keluar dari rumah mereka. Suara teriakan terdengar di mana-mana, terutama dari arah dusun bawah. Masjid yang telah lama tidak terpakai itu roboh, bagian atapnya runtuh. Jeritan mengekspresikan kepanikan semuanya, ketika nyatanya masjid tua yang dibangun oleh almarhum ayah Ustaz Sabil itu hancur. Namun yang mengejutkan bukanlah kerobohan masjid,
melainkan penemuan sebuah kotak kayu tua berwarna hitam yang terkubur di bawah mimbar. Tersembunyi selama puluhan tahun, kotak itu terungkap ketika dibuka oleh warga, dan suasana menjadi sunyi. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran tua berisi tulisan tangan. Bukan mantra atau azimat, melainkan kumpulan selawat Nabi Muhammad, ditulis dengan tinta yang mulai pudar namun masih bisa dibaca. Allahumma sholli ala Muhammad ya Karim ya Rahim. Selain itu, ditemukan juga sepotong kertas kecil yang ternyata adalah surat wasiat almarhum ayah Ustaz Sabil. Dalam tulisan tangan yang jelas, disebutkan bahwa siapapun yang menjaga musala dan terus membaca selawat di tanah itu akan dilindungi oleh rahmat dari langit. Warga bergemetar saat membaca surat tersebut, saling berpandangan. Tiba-tiba, langit kembali bergemuruh, diiringi hujan gerimis yang seolah menandakan bahwa bumi ikut menangis. Hamid, yang turut membantu evakuasi, berdiri terpaku, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Saya dulu mengira Hodamu adalah jin, ternyata Hodamu adalah doa ayahmu sendiri, ucapnya lirih kepada Ustaz Sabil. Warga mulai berkumpul kembali di depan rumah Ustaz Sabil, kali ini dengan rasa malu dan haru. Bu Ropiah pun datang, menangis terseduh, "Maafkan saya, Ustaz. Saya salah. Saya iri dan dengki. Saya yang menyebarkan fitnah itu, tapi saya tidak tahu kalau semua ini adalah amanah dari ayahmu sendiri." Ustaz Sabil tetap tenang, tersenyum dan mengangkat tangan Bu Ropiah, menciumnya dengan lembut. "Saya hanya manusia biasa, Bu. Semua ini bukan karena saya, melainkan karena zikir dan doa orang tua yang tidak pernah putus. Saya pun pernah salah, tapi Allah Maha membalikkan keadaan." Beberapa hari setelah kejadian itu, televisi nasional datang meliput peristiwa yang aneh ini. Musala kecil di Majakerta seolah menjadi magnet, menarik ribuan jemaah dari luar kota. Mereka datang bukan untuk menyembah Ustaz Sabil, melainkan untuk mendengar kisah tentang Hodam sejati yang bernama Selawat. Namun badai belum sepenuhnya berlalu, karena seseorang dari kota sedang dalam perjalanan menuju desa, membawa kabar yang bisa mengubah segalanya. Siapakah dia, dan apa hubungannya dengan masa lalu Ustaz Sabil? Pagi itu, mobil hitam terhenti di depan musala kecil yang kini semakin ramai dikunjungi jemaah dari berbagai daerah. Suara anak-anak mengaji bergema dari dalam, sementara wangi bunga melati memenuhi halaman, berpadu dengan aroma kayu gaharu yang dibakar sebagai pengharum alami. Dari dalam mobil, seorang pria berjas hitam dan berpeci keluar, membawa koper kecil di tangannya. Wajahnya tampak teduh, namun langkahnya mantap, langsung menuju rumah Ustaz Sabil, diiringi tatapan penasaran dari sekitar. "Warga yang terhormat, mohon izin. Saya Haji Tamrin, perwakilan dari Kementerian Agama Wilayah. Saya ditugaskan langsung oleh pusat untuk menyelidiki kebenaran kabar yang beredar." Ustaz Sabil dengan hangat menyambut kedatangan Haji Tamrin dan mempersilakannya duduk. Setelah itu, Haji Tamrin membuka koper kecilnya yang berisi beragam berkas. Di dalamnya terdapat rekaman video yang merupakan laporan masyarakat serta selembar surat resmi yang ditandatangani oleh Menteri Agama. "Hari ini, kami ingin berbagi beberapa hal penting," ujar Haji Tamrin. "Selama sebulan terakhir, kami telah mengamati aktivitas Bapak dan mengutus tim intelijen ke desa ini tanpa sepengetahuan siapapun. Kami mengumpulkan berita, menganalisis tuduhan, mendengar berbagai fitnah, lalu membandingkannya dengan kegiatan sosial serta amal jariah yang Bapak lakukan." Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling dengan penuh makna. "Dan dari semua pengamatan itu, kami tidak menemukan satupun indikasi pesugihan, aliran sesat, atau aktivitas mencurigakan yang selama ini dituduhkan kepada Bapak." Ustaz Sabil hanya menanggapi dengan senyum kecil, tidak merasa perlu membuktikan apapun dari awal. Namun, Haji Tamrin melanjutkan, "Kami justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga,
yakni sebuah kekuatan spiritual yang terlupakan di masyarakat kita, yaitu kekuatan dari selawat. Suasana hening seketika, semua yang hadir, termasuk para tokoh masyarakat, pemuda desa, dan bahkan Pak Lurah yang sebelumnya meminta maaf, tampak menundukkan kepala. Haji Tamrin berdiri dan mulai membacakan isi surat resmi tersebut. Dengan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Ustaz Sabil sebagai Duta Nasional Penggerak Selawat, karena telah membuktikan bahwa berkah dunia dapat diraih bukan dari tipu daya jin, melainkan dari amalan cinta kepada Nabi. Seketika, tepuk tangan meledak dan tangisan haru pecah. Beberapa warga bahkan sujud syukur di tempat. Pak Lurah mendekat dan menggenggam tangan Ustaz Sabil dengan gemetar. "Saya minta maaf, saya terlalu cepat menilai dan mudah percaya pada omongan orang. Saya lupa, siapapun yang istiqamah akan dijaga langsung oleh langit." Hari itu menjadi sebuah sejarah bagi Desa Majakerta. Media nasional yang meliput tidak lagi mengangkat isu tuduhan, melainkan memberikan pujian pada Ustaz Sabil. Musala kecil yang ada di desa pun berubah menjadi pusat kegiatan spiritual yang dipenuhi ribuan jemaah setiap minggunya. Santri dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan untuk belajar langsung dari Ustaz Sabil. Hamid, sahabat lama yang pernah ikut menuduh, kini menjadi salah satu penggerak kajian rutin. Bu Ropiah, yang sebelumnya skeptis, kini menjabat sebagai ketua kelompok ibu-ibu pembaca selawat yang aktif dan sering diundang ke luar kota. Sepanjang hidupnya, Ustaz Sabil tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Rumahnya tak berubah, dan harta yang dimilikinya terus digunakan untuk membantu fakir miskin dan anak yatim. Ia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, karena baginya, Khodam sejati bukanlah jin atau makhluk gaib, melainkan cinta dan keikhlasan yang terus bergetar dalam pikirannya dan sujudnya kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari perjalanan Ustaz Sabil, kita belajar bahwa tuduhan dapat datang kapan saja dan fitnah bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. Namun, cahaya dari orang yang istiqamah tidak akan pernah padam, dan rezeki yang mengalir deras bukanlah hasil dari pesugihan atau khodam gaib, tetapi karena sebuah khodam sejati yang bernama cinta. Zikir cinta ini tidak akan pernah ditolak oleh langit, dan siapapun yang konsisten menjaganya, akan senantiasa dijaga olehnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Wanita-wanita baik diciptakan untuk laki-laki baik, begitu pula sebaliknya. Mereka yang difitnah secara tidak adil akan dijauhkan dari tuduhan tersebut, dan bagi mereka terdapat ampunan serta rezeki yang mulia. Masya Allah, ini adalah sebuah janji yang menenangkan bagi siapa saja yang tetap menempuh jalan kebaikan meskipun menghadapi fitnah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kisah Ustim menjadi pengingat bahwa ia bukan sekedar bacaan, melainkan cahaya yang dapat menerangi kegelapan fitnah. Sahabat semua, jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, dan subscribe ke channel Kisah Hidup dan Makna. Mari kita dukung agar kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi ini dapat terus tersebar menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.